Akbar, kecekek. Allah Akbar. Sakit. Allahu Akbar. Sakit. Aduh. Keindahan alam di sekitar kawasan wisata Talaga Bodas terselip cerita misteri di sebuah bangunan tak terpakai. Bangunan yang sejatinya diperuntukkan sebagai sarana pendidikan tiba-tiba saja ditinggal para penghuninya. Tak jelas apa penyebabnya. Yang pasti, saat malam tiba, sering muncul sosok seorang wanita di sekitar tempat ini yang diyakini warga sebagai arwah wanita yang bunuh diri di tempat ini. Misteri apa yang ada di tempat ini? Pemirsa, di kawasan Talaga Bodas, Sukahudi, Garut, terdapat sebuah bangunan kosong di mana banyak aktivitas makhluk gaib yang sering terlihat oleh para warga. Tidak hanya itu, gangguan pun sering berdatangan dari tempat ini. Benarkah cerita tersebut? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya mau tanya sebelumnya Pak, ini tuh dahulunya bangunan ini digunakan untuk apa Pak? Untuk base camp orang-orang yang suka tinggal di sini, selanjutnya sekolah di sini, sekolah orang yang kurang mampu untuk melaksanakan sekolah secara formal. Awalnya mula ini kawasan sini Talaga ada salah satu wanita yang cantik, karena tidak ada yang mau istilahnya meminang pada beliau, sehingga di zaman penjajahan Belanda cuma orang Belanda itu yang bisa memiliki wanita tersebut. Kalau bahasa orang sini bulannya atau bintangnya di sini namanya Pengpiah. Terus apa yang terjadi dengan perempuan tersebut Pak? Ditikah oleh orang luar, orang Belanda yang konon katanya namanya Mr. John. Itu waktu dulu sehingga meninggal, dia meninggal tidak punya keturunan. Terus Pak, kalau untuk sosok penampakan yang sering terlihat, mungkin Bapak punya pengalaman lain? Ya, kata orang-orang sini suka ada orang yang cantik itu mau numpang numpang lewat gitu, atau numpang ke motor atau ke mobil. Tapi kalau tidak dibawa, cuma katanya ada yang suka iseng dibawa. Kadang-kadang ada yang suka tidak dibawa secara tiba-tiba karena udah tahu itu. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ar. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ar, menurut Kang Ar dengan kejadian cerita-cerita di tempat ini bagaimana Kang? ya memang kejadian yang janggal di sekitar area Talaga Bodas ini memang bisa saja itu terjadi. Seorang seorang wanita, seorang istri yang meninggal dengan banyak kepenasaran, istilahnya itu. Ya otomatis dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar ini. Mobil itu yang dinamakan jin korin, dan bisa saja jin yang lain pun juga yang ada di sekitar area ini bisa saja istilahnya itu menampakkan untuk menipu daya daripada manusia. Kini saatnya mediumisasi. Nggak usah lari-lari, tenang aja, Anda bisa. Kenapa ketawa? Bisa? Kenapa lagi-lagi? Sanjil. Naon maksudnya ayah nyawa karang kulang?
Ini kan saya sudah bilang saya supaya kenal Anda. Saya biar tahu siapa Anda. Alus. Alus namanya? Alus. Jadi kula lama batur atuh. Oh. Emang Anda nggak boleh teman di sini? Udah tenang aja Ki, biar kita ngobrolnya bisa enak, bisa baik-baik. Non maksudna hayangnya hongaran kula, cek kula oke? Saya bilang saya hanya ingin tahu siapa Anda. Enggak. Kan RKW datang ke sini hanya ingin mengetahui tentang banyaknya cerita-cerita. Kaganggu karena cicing ulin jeung batur-batur kula di dieu. Banyak ya makhluk-makhluk yang sering bermain-main di tempat ini. Banyak. Selain bermain apa saja yang dilakukan? Ayo sering naon hayangnya Dia hanya ingin tahu, saya ingin mencari kebenaran, mencari informasi. Katanya di tempat ini banyak sekali gangguan. Cak, kumaha aja nggak ganggu teh? Cok, rek nyarita moal aja teh. Banyak memberi informasi. Mediator disadarkan. Butuh informasi, mediumisasi dilakukan. Assalamualaikum. Yang sah aja. Sok mulai cacarita, sok anjeun cacarita. Yang sah anjeun. Asal aing kedatangan kudu kararia Tapi emang biasanya nggak banyak orang datang ke tempat ini. Geus aya geus. Geus coba geus. Orang-orang biasanya kalau datang ke tempat ini ngapain? Hayang jadi watur aing Maksudnya menjadi teman Anda tuh seperti apa? Aing hayang balas dendam. Maksudnya balas dendam? Aing dina nyari Siapa yang nyakitin Anda? anu teu marok jeung urang. Disakitinnya dengan cara seperti apa? Aing geus dikawin, diculjankeun, tah hayang balas dendam lagi ka lalaki Kalau emang Anda punya dendam, kenapa nggak sama orang yang menyakiti Anda? Geus modar eta ge. Tapi ini Anda memangnya siapa sih? Mau kemana? Awas. Oh, itu kepalanya. Memang asal Anda dari mana kok mau balas dendamnya di tempat ini? Aing ini itu pacicingan pangulinan aing itu ya. Memangnya banyak ya, Mah? Sakuliwak ya anu aing. Memang apa hubungan Anda dengan makhluk tadi yang bernama Rangga? Da jeung eta aing mah ka itu ka dieu ge. Makhluk itu berarti juga suka ngikutin Anda kalau... Ting sia. Kenapa? Kenapa Anda mau bawa teman saya? Iya aduh. Dibalas dendam. Aling atuh ieu. Sok. Rek balas dendam aing. Nggak gitu caranya. Tidak boleh, balas dendam itu tidak baik. Aing minta hiji ayeuna. Saya mau tanya, Anda mau minta buat apa? Keur barepes aing. Parepes kumaha? Supaya aing aya di kajayaan euy. Jelema mah nu jaya makhluk, nu jaya mah iwal ti Allah. Lampu. Anda tenang ya, udah tenang. Sok. Hayang milu jeung aing sok. Sok. Iya. Kenapa? Sok. Emang Anda suka kalau ada orang yang ngikutin Anda? Lain atuh deui atuh. Pang cicingan aing. Pangulinan aing digara ranggu. Awas. Sia. Tiba-tiba makhluk ini menyerang. Awas, sia. Jadi batur aing sia. Enggak bisa. Iya. Lepas. Iya. Sia. Kela. Mau apa coba Anda ngomongnya baik-baik, lepas. Kela. Iya. Kela. Cicin. Anda yang diam, enggak gini caranya, enggak bawa-bawa, enggak narik-narik. Kela. Aing can balas dendam sia. Anda nggak usah ngaku-ngaku. Aing balas dendam sia. Hei. Iya. Cok di mana aja? Nah, kela. Aing ngasaan hiji deh ya. Ngerasainnya gimana? Asaan. Biar. Asaan. Asaan.
Rasaan. Ya pemirsa, makhluk ini terus memaksa meminta salah satu orang dari kami, dan sekarang dia terus menarik karena maksud jeung tujuan. biasa Anda ngerasain emang gimana? Wah, bisa. Kelak. Mediator pun disadarkan. Pemirsa, kayaknya makhluk yang ada di dalam tubuh mediator ini belum keluar karena sampai sekarang dia masih mencoba menarik salah satu dari orang di sini. Ternyata makhluk ini belum mau pergi dari raga mediator. Terus kayak gini, nggak ada makhluk yang balas dendam kayak gini-gini ngambil orang, rasain orang, nggak ada. Aing di dia panggulinan. Aing di itu punun kagok aing. Oh punana. Tadi barek mah. Ini Anda tuh cuma makhluk yang iseng. Jelema ieu weh. Awas. Tiba-tiba sudah ada sambutan dari makhluk lain. Tiba-tiba ada salah satu mediator yang dimasukin makhluk sini dan berlari-lari ke arah para tim. Ada apa sebenarnya di sini? Tetap di Dua Dunia. Ini ada apa nih Anda tiba-tiba masuk? Ini ada apa nih Anda tiba-tiba masuk? Mau membicarakan sesuatu kepada kami? Sok, bisa aja. Sok. Mung di kebuk kukula. Sebutkan ngaran anjeun. Aing Sigarang. Kenapa Anda tiba-tiba masuk lalu marah-marah? Aing rek melaan. Nu tadi Saha? Memangnya siapa yang tadi? Kenapa Anda harus membela makhluk tadi? nyeri hati. Sakit hati. Hayang belas dendam. Aling geus jadi urak dia. Di sisi lain, emak masih belum sadarkan diri. Mami sering menggoda manusia juga. Iya. Kalau Anda menggoda dengan cara seperti apa? Bantuan. Makhluk itu Anda bantu. Kenapa sih makhluk-makhluk di sini semua sepertinya sangat tunduk, sangat mau membantu? Penasaran? Penasaran kenapa? Hayang ngabunuh. Kenapa kok mau ngebunuh? Dendam. Itu mungkin hanya pengakuan makhluk itu saja. Dia membunuh, dia bisa membalas dendam. Itu hanya makhluk seperti Anda yang menggunakan keadaan yang pernah terjadi di tempat ini. Yang diacak-acak kuencet. Kabeh dengan syukur bohong. Karena ke usaha. Iya. Kumaha carana? Supaya korban. Ya, tapi da can aya korban mah kan. Can aya. Jeung eueuh nu korban mah. Jadi naon gunana tuh anjeun ngagoda ka bangsa kami. Bangsa anjeun jeung bangsa kami beda. Kenapa sih Anda sampai sebegitu nurutnya sama makhluk tersebut? Ngarasa karunya. Karunya nek Kos kasiksa dirina. Gak ada kan, manusia yang sudah meninggal itu tidak ada di dunia ini lagi. bisa. Aing masa bangsa jin. Iya, Anda semua ini jin. Jadi nggak seukur ngagoda unggul, yang nipu daya bangsa anjeun mah. Gitu. Terus ingat antara anjeun, jin, manusia, iwal tiku ibadah kanu maha kawasa. Kirana anjeun hayang salamet, urang urang mah anjeun, yuk urang bebarengan. Karena jalan untuk karido ku Allah. Tegak hati aing mah. Oh, jadi Anda yang membuat ini akhirnya orang-orang tidak beraktivitas lagi di sini. Supaya memang makhluk-makhluk seperti Anda bisa kumpul di sini. Kalau Anda menampakkan dirinya, sosoknya seperti apa? Cukup informasi, mediator disadarkan. Mau kemana? Anda mau? Lagi-lagi, mediator ini berulah. Dia marah kepada semua orang. Bisa tiba-tiba mediator ini sepertinya dimasuki lagi oleh makhluk yang sama dan meminta untuk
kami semua diam dan menarik salah satu tim kami ke sebelah. Pakai lelucon kieu sia. Lelucon apa? Saling. Lelucon apa maksudnya? Aing anu ngaran Nyai Gelis. Dipake lelucon sia. Ini Allah masih pisan. makhluk yang tadi juga. Aing anu ngaran Nyai Gelis anu sok ngaganggu ke manusia teh sia. Aling sia. Cerita dulu. Anda bisa tenang dulu nggak? Ini Anda makhluk yang sering dilihat sama warga di sini. Siapa sih sebenarnya Anda? Anu ngaran Nyai Gelis teh. Kenapa sih memangnya Anda ingin balas dendam? Aing diculjenkeun ku eta hiji lalaki Laki-lakinya tuh siapa yang menyakiti hati Anda? Belanda. Orang Belanda. Apa yang Belanda lakukan kepada Anda? Aing geus dikawin diculjenkeun ku eta hiji lalaki. Tapi kan Anda kan makhluk gaib. Anda itu jin, bukan manusia. Anda bukan perempuan itu. Aing tadina ge manusia. Memangnya manusia bisa? Ngan aing di dieu bunuh diri di dieu. Anda anak jin yang menggunakan kesempatan itu, cerita itu untuk menakuti manusia. Aing tah anu nyeri hatena mah ayeuna aing tah heula hiji manusia. Nggak bisa Anda minta manusia kayak gitu-gitu. Lamun kitu ayeuna aing ulah nyokot manusia nu lalaki hiji jelema ieu anu rek dibawa. Nggak gitu caranya. Nggak ada cerita kayak gitu. Tiba-tiba, makhluk ini menyerang saya. Allah Akbar. Allah Akbar. Sakit. Allah Akbar. Sakit. Aduh. Allah Akbar. Allah. Aduh. Semua membahayakan, mediator disadarkan. Atur nafas. Aku air. Minta ke sini. Atur nafas. Kayak kecekek rasanya sakit. Soalnya itu lu dikaitin gitu. Kali. Kalau kayak gitu tangan masuk ke sini. Terus jangan ditarik gitu. Masih butuh informasi. Mediumisasi kami lakukan. Ayo naon orang jalan karya, ha? Asal Anda dari mana? Jin, Dari mana asalnya? jadi apa tempatan orang? Hah? Berarti Anda juga tahu dengan sosok makhluk yang sering-sering disebut perempuan. Makhluk eta geus nyesat-nyesatkeun keur manusia anu datang ka dieu. Ditafakuran ku aranjeun kabeh. Contona makhluk anu hiji siga bagong, lempeng teu boga pamadagan. Anu kaduana orai, luar leor teu boga pamadagan. Kenapa kami harus melihat dari makhluk itu? Kenapa harus dicontoh? Allah geus nyiptakeun manusia jeung alam saeusina tapakeun marker manusia. Anda tidak pernah mencoba melawan atau mengusir makhluk-makhluk yang jahil di tempat ini? Kenapa? Hakna eta mah. Teu bisa diganggu kahayangna kitu. Eta geus parentahna ngagoda ti kaula nitip. Omat. Lamun maraneh hayang salamet jalankeun parentah Alona. Ya. Ngan sakitu ti kaula. Gak disangka ada makhluk masuk ke raga ini. Siapa dia? Makhluk perempuan itu memangnya dia sama. Jangan kemana-mana. Tetap di Dua Dunia.
Kenapa tiba-tiba masuk? Kalau tidak boleh. Saya ingin tahu tujuan Anda masuk ke dalam tubuh seseorang. Meni resep. Suka kenapa Anda? Kula, kemana resep? Yung bangsa kula kamu. Melalui loba batur. Mengganggunya Anda gimana kalau Anda? Contohnya? Ada cacoan, mangrupa naon bae bisa sesatuan. Anu sok biasa aja di dia kebon. Baheula tempat kita naon? Dipakai buat apa? Tempat ulit bangsa kula, we. Kalau di bangsa manusianya, tempat ini dahulunya. Laku dileng-lakun. Nah iya teh bareto mangarareuna. Loba pa sifat timpan tempat pengiyuhan. Ku sabab manungsa anu ngagalalaksak. Jadi makhluk seperti Anda tuh menakut-nakuti karena kaganggu dengan ada bangunan di sini ya. Tapi kalau suatu saat ini ditempati lagi oleh manusia, masih akan di sini Anda? Ya di dia, dari kula mah diganggu, merenanya pasti ngaganggu. Itu diganggu mah mau ngaganggu. Tiba-tiba ada makhluk lain mengusir mediator ini. Sial main dia beri kacina-cina taing jak. Pemirsa, tiba-tiba ada salah satu mediator yang tidak sadarkan diri dan mencoba mengusir makhluk yang sedang kami ajak berbicara. Assalamualaikum. Anda siapa? Kok tiba-tiba masuk menyuruh makhluk yang tadi untuk pulang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uring, jadi titipan amanah ti Allah. Ikan ngawakeun jalan makhluk si kesini. Karena tadi makhluk yang saya temukan juga berbicara bahwa itu bukan urusannya, mereka tidak bisa mengusir makhluk-makhluk jahat dari tempat. Apa membedakan Anda dengan makhluk yang tadi contohnya? Saya jin Allah. Kuring dipisahkan ku Allah. Eta mah merupakan kewajiban. Boleh tahu Anda tinggalnya di sebelah mana? Di tempat ini? Masjid. Bangunan anu sok dipakai ibadah. Yang teh masjid. Tapi kenapa sampai sekarang makhluk-makhluk jahil masih tetap ada, masih tetap mengganggu? Di bangsa jin kabagi dua golongan. Sarua meureun jeung bangsa. Golongan apa? Jin aya ibadah ke Allah. Kenapa kalau memang Anda dibilang Anda bisa diberi Allah mengizinkan Anda untuk bisa mengusir makhluk-makhluk yang jahil, kenapa tapi sampai sekarang masih banyak saja makhluk yang suka jahil, suka mengganggu manusia? Namun kudu diceritakan. Maranehanan pernah janji ke Allah. Moal nepi ka eureun ngagoda makhluk-makhluk di bangsa maran. Termasuk tentang cerita perempuan yang disiksa itu. Itu benar nggak sih? Atau hanya rekaan bangsa Anda aja? Benar aja nih, kalau anak. Ya, tapi beberapa kali makhluk yang tadi kami temui itu ada sebenarnya jin kan, bukan yang bisa dibilang gentayangan dari manusia yang pernah. Kau sebut korin jalo anak. Ada lagi yang ini Anda sampaikan? Ingat jalo. Anak tugas. Tugas apa? Kita ibadah. Akhirnya mediator pun siuman. Tuh, ya Kang Awar, hikmah apa yang bisa kita dapatkan? Alhamdulillah Mbak, hasil daripada proses mediumisasi barusan kita bisa menarik kesimpulan memang makhluk gaib yang ada di sekitar ini memang ada dan masih istilahnya itu berkeliaran dan berusaha untuk menggoda manusia di sekitar sini. Namun kita sebagai manusia yang mempunyai keimanan dan ketakwaan, keyakinan terhadap yang kuasa, kita mesti istilahnya itu kita berdoa gitu. Dan kita jangan sampai takut sama makhluk-makhluk yang ingin menjerumuskan dan menggoda ke kita, karena sudah digariskan oleh yang kuasa pun juga tatkala kita mau masuk ke daerah-daerah yang memang di sana itu banyak daripada penghuni daripada makhluk gaib, contohnya jin, kita dianjurkan untuk membaca doa Robbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayah durun. Nah itu insya Allah itu akan dengan bacaan itu kita akan terhindar daripada godaan syaitan itu sendiri.